Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan membahas market update yaitu Bitcoin dan Gold. Nah, karena kita analisa dari time frame besar ke kecil, kita akan mencoba untuk forecasting atau melakukan technical analisa untuk seminggu ke depan ya. Sebelum kita memasuki bahasan teknikalnya, kita akan mencoba melihat dulu apakah berita-berita fundamental yang ada di minggu ini dan seminggu ke depan. Seperti biasa, teman-teman bisa cek di web Forex Factory. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa saja news yang akan ada di seminggu ke depan. Nah, jangan lupa sebelum teman-teman melihat newsnya, itu teman-teman filter di sini dulu, yang pojokan hijau ini. Nah, hilangkan yang warna silver dan warna kuning. Sisakan yang merah, pekat, dan orange. Ini artinya news yang sangat volatil di market. Jadi teman-teman tidak perlu membaca semua news. Nah, kita mulai dari hari Senin. Di hari Senin ini tidak ada news yang signifikan. Nah, di hari Selasa ini ada news yang bertanda merah, itu consumer confidence ya, ini CB consumer. Nah, ini biasanya akan berguna ketika teman-teman nantinya trading forex. Jadi, yang tanda-tanda USD ini adalah news untuk sesi US. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan jam-jamnya. Nah, di dekat-dekat jam ini pasti akan ada volatilitas di market. Nah, ini di Selasanya ada satu, di hari Rabunya kita lumayan, ini ada prelim GDP dan unemployment claim ya. Jadi ini adalah klaim pengangguran. Nah, di klaim pengangguran ini nanti datanya, kalau misalkan klaim pengangguran di US itu meningkat, berarti otomatis efeknya akan bad USD seperti itu. Nah, lalu di hari Rabu juga itu masih ada di jam 10 malam ada Core PCE Price Index ya. Nah, ini harus teman-teman pantau juga nanti, apalagi yang trading forex. Kalau untuk yang trading crypto, mungkin di minggu ini agak santai dulu ya, karena news dari fundamentalnya itu dampaknya tidak terlalu signifikan. Nah, yang perlu teman-teman tahu di kripto sekarang kan Bitcoin itu targetnya udah lumayan tinggi ya. Dari Fibonya nanti kita cek dulu apakah sudah sampai apa belum. Nah, nanti kita akan mencoba untuk analisa Bitcoin dari time frame besar. Nah, sekarang kita memasuki ke bahasan teknikal. Kita mulai dari Bitcoin dulu. Nah, di time frame weekly teman-teman bisa lihat ini Bitcoin terlihat membentuk bullish flag ya, sini. Nah, ini adalah flagpole-nya. Nah, lalu ini adalah sideways-nya atau di dalam flag-nya, lalu breakout. Nah, teman-teman bisa ukur di sini apakah target dari bullish flag ini udah selesai. Kita cek dulu. Nah, teman-teman bisa gunakan Fibo. Nah, ini gunakan Fibo. Tarik dari swing high ini ke swing low yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk Fibo 1272 dan 1618 itu sudah tertembus ya, dan marketnya masih breakout jauh. Nah, di sini berarti referensinya teman-teman bisa gunakan area Fibo ekstrim, itu bisa gunakan angka di sini sebentar. Bisa aktifkan yang di bagian 2272 dan 2618. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa jika Bitcoin tidak segera koreksi, maka Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya di kisaran 106 sampai 115. Nah, ini adalah next target dari Bitcoin. Nah, untuk weekly sebenarnya tidak ada info banyak ya, karena di sini Bitcoin juga sudah ATH, maka di sini secara teknikal pun tidak ada supply di atasnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita menandai candlenya si Bitcoin ini, kita tandai di atasnya. Nah, ini adalah atasnya weekly, ini bawahnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa belum ada tanda-tanda Bitcoin akan koreksi dari weekly. Nah, dari sini kita hanya menentukan batas dari atas bawah candle weekly. Kita bisa turunkan ke time frame daily. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di time frame daily-nya bagaimana dengan close candle-nya. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat bahwa closing candle-nya si Bitcoin ini kemarin gagal untuk closing bearish, malah closing doji bullish. Nah, tandanya kalau wick panjang bawah ini adalah ada potensi bahwa buyer mulai mengumpulkan momentumnya. Nah, tapi di sini teman-teman juga harus lihat bahwa zona terdekatnya si Bitcoin dari daily itu ada di kisaran 89 ini ya, sampai 90-an. Nah, ini adalah zona SND dari Bitcoin di time frame daily. Jadi kalaupun nanti ini Bitcoin mengalami koreksi ke sini, itu adalah wajar ya, sebelum Bitcoin melanjutkan kenaikannya. Nah, ini untuk market di daily. Kita cek coba di H4. Nah, di sini jelas ya, kita hapus dulu semuanya. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman bisa menggunakan batas ATH ini sebagai batas atasnya Bitcoin. Nah, lalu di sini teman-teman bisa menggunakan low yang ini sebagai batas bawahnya Bitcoin. Kenapa? Karena ini adalah simple market structure-nya Bitcoin terdekat. Nah, kita kemarin sudah belajar bahwa ini adalah high, yang ini adalah low, lalu higher high-nya di sini. Nah, jadi sekarang Bitcoin yang ini naik, terus penurunannya ini sedang membuat higher low, gitu ya. Nah, kira-kira higher low-nya di mana itu seperti biasa kita bisa menarik Fibo. Nah, kita bisa coba menggunakan Fibo di sini. Tarik dari titik bawah ke atas. Nah, lalu kita munculkan Fibo retracement-nya, yaitu kita gunakan 786, 0,5 dan 0618. Nah, atau teman-teman kalau mau ekstrim juga bisa menghapus yang 0,5. Jadi cukup sisakan 0,18 sampai 0,76. Ini adalah zona dari golden ratio-nya Bitcoin. Nah, jadi ekspektasi kita di H4 ini Bitcoin bisa melanjutkan penurunannya. Nah, ke sini lalu melanjutkan kenaikan. Nah, ini adalah forecast untuk Bitcoin di H4. Lalu kita coba cek di H1-nya. Nah, di H1-nya apakah ada info? Kita lihat. Nah, di sini belum terlalu banyak info untuk Bitcoin ya. Jadi masih sesuai. Nah, cuman di sini teman-teman bisa lihat ada SND kecil di sini. Nah, ini juga bisa dipantau apakah akan ada pantulan harga di sini. Nah, jadi ini adalah forecast Bitcoin untuk seminggu ke depan dan time frame kecilnya. Teman-teman pantau di 86.000 sampai 99.600. Nah, ini adalah zona-zona dari Bitcoin. Kalaupun teman-teman ingin mengambil sell, pastikan ada konfirmasi ya. Nah, selesai di Bitcoin, sekarang kita akan membahas gold. Nah, kita bahas gold dari time frame weekly-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa gold itu kemarin weekly itu closingannya hijau ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa closingannya si gold itu hijau dan next candle di minggu ini sudah mengambil high yang kemarin. Jadi ekspektasi kita bahwa di weekly ini gold penurunannya hanya bersifat korektif sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, ini kalau kita menggunakan candle weekly-nya. Nah, dari candle weekly ini kita juga bisa batasi antara titik tertinggi minggu kemarin dan titik terendah minggu kemarin di sini. Jadi kita mempunyai trading range untuk gold itu di 2561 hingga 2715. Nah, ini untuk weekly. Kita akan mencoba cek dari time frame daily. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk daily-nya sekilas ada konfirmasi yang menarik di time frame daily, di mana teman-teman bisa lihat ini adalah high, ini low, yang ini adalah higher high. Nah, lalu market break bawah ini membuat lower low. Nah, di proses pembuatan lower low ini berarti kita menemukan pattern yang menarik nih di daily. Nah, kira-kira teman-teman ingat gak yang kemarin kita bahas, yaitu head and shoulder. Jadi posisinya sudah pas, kita bisa Fiboin coba di sini, ke sini. Nah, ini udah masuk zona Fibo kan? Nah, jadi sebenarnya untuk gold
ekspektasinya di time frame daily ini, kalau memang HNS-nya ini berhasil, nah dari zona ini gold akan mengalami penurunan. Nah, ini adalah ekspektasi kita di time frame daily. Lalu kita bisa perkecil zonanya di H4 misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah sebuah zona. Nah, di zona ini teman-teman bisa lihat bahwa areanya sangat direspek oleh gold. Nah, dari zona ini teman-teman bisa melakukan pantauan untuk open sell, bisa dengan perkecil time frame, bahkan kita menggunakan H1 di sini. Nah, ini kelihatan jelas ya. Nah, nanti teman-teman bisa pantau di area ini. Nah, jika market break, teman-teman cari retestnya, lalu open posisi sell di sini. Nah, bisa di sini kisaran 2711-an ya. Nanti stop lossnya ya di atasnya ini, atau nanti cari area yang lebih mepet lagi dengan diperkecil areanya. Nah, target pertamanya tentu di low yang ini, lalu bisa dijauhkan 1:3 misalkan. Nah, nanti teman-teman bisa backtest untuk gold. Ini adalah pandangan market Bitcoin dan gold. Mungkin cukup sekian untuk bahasan update market. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.